Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Adam hendak diciptakan, Allah mengabarkan dulu kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam dan keturunannya sebagai khalifah di bumi. Karena merasa dirinya lebih baik dari makhluk yang akan dijadikan khalifah dan merasa lebih berhak atau sesuai untuk dijadikan khalifah di bumi dibanding manusia, maka malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan manusia yang akan membuat kerusakan di dalamnya dengan melakukan maksiat dan bertumpahan darah, sementara kami mensucikanmu dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaanmu, dan kami mengagungkanmu sebagai tanda syukur kepadamu?" Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah menciptakan Adam, Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu, hakikatnya dan kekhususannya, agar dapat diambil manfaat sebagai bekal hidup di bumi. Kemudian Allah menunjukkan pada malaikat bahwa makhluk yang diremehkan itu mempunyai lebih banyak ilmu dan pengetahuan darinya. Lalu Allah meminta mereka untuk menyebut nama segala sesuatu. Jawab malaikat, "Sungguh kami memahasucikanmu, wahai Tuhan. Kami tidak akan menyangkal kehendak-Mu, karena kami memang tidak mengetahui kecuali apa yang telah Kau beritahukan pada kami. Dan Engkau maha mengetahui segalanya, maha bijaksana dalam segala urusan yang telah Engkau ciptakan." Allah kemudian memanggil Adam, "Hai Adam, ceritakan kepada para malaikat jawaban dari pertanyaan yang telah aku ajukan kepada mereka itu." Maka menjawablah Adam, dan Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada para malaikat. Allah kemudian berfirman, "Bukankah telah aku katakan bahwa sesungguhnya aku ini maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yang tidak diketahui oleh selainku, dan aku maha mengetahui terhadap sesuatu yang kamu nyatakan dengan perkataanmu, dan apa-apa yang tersimpan dalam diri kamu sekalian." Allah menciptakan Adam dari tanah hitam dalam bentuk manusia, sehingga dapat menjadi kering pada batas waktu tertentu. Jika diperdengarkan suara, dia dapat mendengarkan. Allah merubah secara bertahap, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Maka jadilah manusia yang terdiri dari darah, tulang, dan daging, yang bergerak menurut kemauan dan pikirannya. Kemudian Allah menyuruh malaikat agar menghormati Adam dengan cara bersujud. Bersujud dalam arti kemuliaan, karena Allah tidak menyuruh seseorang untuk beribadah kepada selainnya. Seluruh malaikat bersujud kepada Adam, kecuali iblis yang menolak melakukan sujud karena kesombongannya. Allah sebenarnya maha tahu bertanya kepadanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu sujud pada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi?" Iblis pun menjawab, "Kami lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang diusir. Kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis kemudian meminta pada Allah agar diperpanjang umurnya sampai hari kiamat. Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Kata iblis, "Karena hukuman yang dijatuhkan padaku berupa kehancuran, hai Tuhan, maka aku bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam dan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus. Akan kudatangi mereka dari segala penjuru untuk mengamati kelalaian dan kelemahan mereka, sehingga aku mudah untuk menyesatkan dan merusak mereka. Akan kujadikan mereka sebagai orang-orang yang tidak mau bersyukur kepadamu." Kemudian Allah berfirman, "Nyalalah kamu dalam keadaan yang telah kamu pilih untuk dirimu. Barang siapa di antara anak Adam yang menurutimu, maka jahanam sebagai balasan yang pedih. Silakan tanam kemaksiatan kepada orang yang bisa kau ajak. Kerahkan seluruh kemampuanmu untuk membuat aneka ragam tipu daya
Ajaklah mereka mencari harta haram dan mempergunakannya untuk maksiat dan membuat kufur anak-anak. Kelabuilah mereka ke dalam kerusakan dan berilah janji-janji bohong dan batil. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan setan kepada pengikutnya itu adalah tipu daya belaka. Adapun hamba-hamba Allah yang dengan ikhlas beriman tak akan dapat dikuasai setan. Setan tidak mampu memperdayai karena mereka tawakal pada Allah, dan cukuplah Allah sebagai penolongnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.